Saudara-saudariku yang terkasih, salam sehat dan sukacita selalu berkah dalam. Sudahkah kita memberi senyum hari ini? Jumat 1 November 2024. Gereja merayakan Hari Raya Semua Orang Kudus. Kita awali permenungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Matius bab 5 ayat 1 sampai 12a. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Dan berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu, jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga." Saudara-saudariku yang terkasih, Paus Fransiskus dalam surat apostoliknya yang ketiga, yakni Gaudete et Exsultate, bersukacita dan bergembiralah, menegaskan tentang panggilan menuju kekudusan dalam keseharian hidup di dunia ini. Menurut Paus Fransiskus, untuk menjadi orang kudus tidak perlu menjadi uskup, imam, atau kaum religius. Di tengah godaan dunia, seringkali kita tergoda untuk berpikir bahwa kekudusan hanya dapat diperoleh bagi mereka yang menarik diri dari urusan biasa dan menghabiskan seluruh waktunya untuk berdoa. Paus menegaskan bahwa kita semua dipanggil untuk hidup kudus melalui perbuatan kasih dan memberikan kesaksian dalam setiap perbuatan yang kita lakukan. Kekudusan itu tumbuh melalui isyarat-isyarat kecil. Misalnya seorang ibu yang memilih untuk tidak menyebarkan gosip tentang orang lain. Ia sedang mencapai kekudusan. Dikala ia menggunakan tutur katanya akan sesuatu yang baik, disitulah ia memberi contoh tentang kekudusan. Seorang anak yang duduk dengan penuh kesabaran dan cinta untuk mendengarkan nasihat orang tua tentang harapan dan impian, meskipun ia lelah, ia sedang mencapai kekudusan karena mendengarkan dengan penuh kesabaran dan cinta. Kita semua punya peluang yang sama untuk menjadi kudus. Menjadi kudus itu hak kita dan kitalah yang memutuskan. Yang terpenting kita mampu menghidupi cara hidup Yesus dalam kehidupan kita. Kita menjadi orang yang peduli, orang yang peka. Kita penuh cinta membantu sesama kita. Kita penuh perhatian pada sesama kita. Kita tulus melayani. Mau memberikan diri, berkorban untuk sesama. Itulah cara kita untuk menjadi kudus. Bila kita bisa melakukan dengan kesungguhan hati kita, ketulusan hati kita seperti yang dilakukan Yesus, sebenarnya kita sudah menjadi kudus. Dan menjadi kudus tidak perlu menunggu diakui oleh gereja, karena bukan itu tujuan hidup kita. Para kudus yang kita rayakan hari ini dulu tidak pernah berpikir, bayang pun tidak, bahwa mereka diakui gereja, diakui sebagai orang kudus. Tapi justru mereka memberi contoh kepada kita, melakukan
sesuatu dengan baik, terus berbuat baik, terus mendekatkan diri dengan Yesus, dan tetap setia menjalani tugas-tugas sederhana mereka walaupun penuh tantangan. Saudara-saudariku yang terkasih, untuk menjadi kudus sebenarnya tergantung pada kita masing-masing. Kita semua punya peluang yang sama. Tidak ada cara lain untuk menjadi kudus selain menghidupi cara hidup Yesus dalam kehidupan kita setiap hari bersama yang lain. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Roh Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.